Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baiklah, sekarang kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ananda, kali ini dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kita akan membahas tentang sejarah ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Pada bagian pertama ini, yang kita bahas adalah kemajuan Islam pada masa Bani Umayyah. Perhatikan peta wilayah kekuasaan Bani Umayyah ini. Dari peta ini terlihat bahwa dahulunya Bani Umayyah berkuasa di Asia Tengah, Jazirah Arab, Afrika Utara, dan Andalusia yang ada di Spanyol. Sekarang kita akan membahas sejarah Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Damaskus menjadi saksi sejarah betapa majunya peradaban dan ilmu pengetahuan saat itu. Di kota Damaskus banyak didirikan gedung-gedung yang indah, lingkungan di sekeliling kota juga dibangun dengan tata kota yang sangat teratur. Di sana juga dibuat taman-taman kota yang asri, nyaman, dan sedap dipandang mata. Jalan-jalan ditanami pepohonan yang teduh, sungai-sungai juga dibuat sedemikian rupa bersih dan teratur. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa saat itu masyarakat muslim telah mengalami perkembangan budaya dan ilmu pengetahuan yang sangat maju. Di kota ini juga dibangun masjid yang sangat megah dan indah karya seorang arsitek bernama Abu Ubaidah bin Jarrah. Kota Damaskus juga terkenal dengan kota pelajar. Pada waktu itu jumlah sekolah di kota Damaskus mencapai 20 sekolah. Sejumlah perpustakaan besar juga didirikan untuk mendukung tumbuh kembangnya ilmu pengetahuan. Bani Umayyah di Damaskus berdiri pada tahun 661 Masehi sampai dengan 750 Masehi. Artinya, Bani Umayyah yang ada di Damaskus ini berdiri selama 90 tahun. Dan pendirinya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Para khalifah pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Yang pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Artinya, Muawiyah bin Abi Sufyan, selain beliau sebagai pendiri dari Bani Umayyah, beliau juga merupakan khalifah yang pertama pada dinasti Bani Umayyah ini. Kemudian yang kedua adalah Yazid bin Muawiyah. Yang ketiga, Muawiyah bin Yazid. Keempat, Marwan bin Hakam, atau yang dikenal dengan Marwan pertama. Kemudian Abdul Malik bin Marwan. Yang keenam, Al-Walid bin Abdul Malik. Pada pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, keadaan negara sangat tentram, makmur dan tertib. Umat Islam merasa nyaman dan hidup bahagia. Pada masa pemerintahannya yang berjalan kurang lebih 10 tahun itu, tercatat suatu perluasan wilayah dari Afrika Utara menuju wilayah Barat Daya, benua Eropa, yaitu pada tahun 711 Masehi. Setelah Aljazair dan Maroko dapat ditundukkan, Tariq bin Ziyad, pemimpin pasukan Islam dengan pasukannya menyeberangi selat yang memisahkan antara Maroko dengan benua Eropa dan mendarat di suatu tempat yang sekarang dikenal dengan nama Gibraltar atau Jabal Tariq. Tentara Spanyol dapat dikalahkan. Dengan demikian, Spanyol menjadi daerah perluasan selanjutnya. Ibu kota Spanyol, Cordoba, dapat dikuasai dengan cepat. Menyusul setelah itu kota-kota lain seperti Sevilla, Elvira, dan Toledo. Pada masa Al-Walid bin Abdul Malik, juga dibangun panti-panti untuk orang cacat dan pekerjanya digaji oleh negara secara tetap. Ia juga membangun jalan-jalan raya yang menghubungkan suatu daerah dengan daerah lainnya, pabrik-pabrik, gedung-gedung pemerintahan, dan masjid-masjid yang megah. Selain kemajuan dalam bidang pemerintahan, ilmu pengetahuan juga dikembangkan pada saat itu. Berikutnya, khalifah yang ketujuh adalah Sulaiman bin Abdul Malik. Khalifah yang kedelapan, Umar bin Abdul Aziz.
Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, perluasan wilayah dilakukan ke Prancis melalui pegunungan Pirenia. Misi ini dipimpin oleh Abdurrahman bin Abdullah al-Ghafiqi. Dengan keberhasilan perluasan wilayah ke beberapa daerah, baik di timur maupun barat, wilayah kekuasaan Islam masa Bani Umayyah ini betul-betul sangat luas. Daerah-daerah ini meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arab, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan, atau daerah yang sekarang disebut dengan Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kirgistan di Asia Tengah. Khalifah yang ke-9 yaitu Yazid bin Abdul Malik. Kemudian yang ke-10 Hisham bin Abdul Malik. 11 Walid bin Yazid. 12 Yazid bin Walid. 13 Ibrahim bin Al-Walid. Dan yang terakhir adalah Marwan bin Muhammad. Bani Umayyah di Damaskus menjadikan Damaskus sebagai pusat pemerintahnya. Dan sistem pemerintahnya adalah monarki, yaitu suksesi kepemimpinan dilakukan secara turun-temurun. Sekarang kita akan berlanjut kepada sejarah Islam pada masa Bani Umayyah di Andalusia. Bani Umayyah di Andalusia berdiri tahun 756 sampai 1031 Masehi. Artinya, Bani Umayyah di Andalusia ini berdiri selama 275 tahun. Pendirinya adalah Abdurrahman ad-Dakhil. Para khalifah Bani Umayyah di Andalusia. Yang pertama, Abdurrahman ad-Dakhil. Yang kedua, Hisham bin Abdurrahman. Ketiga, Al-Hakam bin Hisham. 4, Abdurrahman al-Awsat. 5, Muhammad bin Abdurrahman. 6, Munzir bin Muhammad. 7, Abdullah bin Muhammad. 8, Abdurrahman an-Nasir. Kemudian Hakam al-Muntashir. Hisham yang kedua. Muhammad kedua. Sulaiman. Abdurrahman 4. Abdurrahman 5. Muhammad 3. Dan yang terakhir adalah Hisham 3. Bani Umayyah di Andalusia menjadikan Cordoba sebagai pusat pemerintahannya. Sistem pemerintahnya monarki sama seperti Bani Umayyah yang ada di Damaskus, yaitu suksesi kepemimpinan dilakukan secara turun-temurun. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di Andalusia ini terjadi pada masa pemerintahan Amir yang ke-8, yakni Abdurrahman an-Nasir, dan Amir yang ke-9 yaitu Hakam al-Muntashir. Kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di kota Cordoba ditandai dengan adanya Universitas Cordoba. Universitas ini memiliki perpustakaan dengan koleksi buku mencapai 400.000 judul. Pada masa kejayaan Cordoba memiliki 491 masjid dan 900 pemandian umum. Tumbuh kembangnya ilmu pengetahuan di Cordoba membuat berbagai inisiatif dan inovasi dalam rangka membuat kehidupan lebih sejahtera dan nyaman. Didirikannya masjid-masjid yang megah dan indah menunjukkan bahwa pada saat itu kesadaran untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan juga sangat tinggi. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Belajar yang rajin, tetap jaga kesehatan, dan jangan bosan jadi orang baik. Kita akan sambung lagi pembelajaran berikutnya tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan pada masa Bani Umayyah di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.